Kegiatan SIMUP itu yang pertama tadi perbaikan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh PUPR, kemudian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan para petani adalah mengembangkan CSA. CSA itu dalam rangka membangun pertanian berkelanjutan dan juga menjaga kesuburan tanah, terjadi penghematan penggunaan air dengan irigasi berselang, penggunaan pupuk organik untuk melestarikan kesuburan tanah, dan juga pemahaman petani bisa memenuhi harapan-harapan itu melalui pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini saya sudah bersama dengan beliau Bapak Marioto, dan beliau adalah penyuluh pertanian di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Sahabat Tani, langsung saja kita sapa beliau. Selamat sore Pak Marioto. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Marioto? Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali sehat. Sahabat Tani, hari ini sebenarnya saya sedang berada di Bapeltan Soropadan, Jawa Tengah gitu, dan kebetulan bertemu dengan beliau. Maka hari ini saya akan menanyakan tentang beberapa kegiatan-kegiatan tentang SIMUP. Ya langsung saja sahabat Tani, kita langsung ke Pak Marioto. Pak Marioto, ini kan kita mau ada kegiatan SIMUP gitu ya. Ini sebenarnya yang melatar belakangi untuk program ini apa sih Pak Marioto? Bisa dijelaskan sedikit? Baik, yang menjadi latar belakang kegiatan SIMUP itu kita punya data potensi sumber daya air itu belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jadi baru sekitar 20% sumber daya air itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi dan kebutuhan hidup lainnya. Yang 80% itu terbuang sia-sia masuk kembali ke laut. Yang kedua, jadi latar belakang adalah bangunan sarana irigasi atau jaringan irigasi itu sebagian besar sudah mengalami kerusakan, terutama yang primer, sekunder ini karena membutuhkan dana yang cukup besar. Sehingga perlu ada perbaikan agar air itu tidak banyak terbuang dan bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan petani. Oke sahabat Tani, dan sebelumnya Pak Marioto boleh dong ya saya tanya dulu, kalau SIMUP itu sebenarnya kepanjangan dari apa sih? SIMUP itu kepanjangan dari Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project. Artinya adalah perbaikan irigasi menuju irigasi yang modern untuk memenuhi kebutuhan air bagi para petani. Ya, sahabat Tani sudah cukup jelaskan bahwa program SIMUP itu intinya untuk perbaikan irigasi ya Pak, yeah. Dan ujung-ujungnya untuk kebaikan petani kita juga. Nah ini kan latar belakangnya tadi sudah disampaikan sama Pak Marioto, kemudian sebenarnya tujuannya ini untuk apa ini Pak? Baik, tujuan kegiatan SIMUP itu yang pertama adalah untuk perbaikan jaringan irigasi dalam rangka penyediaan kebutuhan air bagi petani. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah air itu tersedia sesuai dengan kebutuhan tanaman atau yang diusahakan oleh petani, akan terjadi peningkatan indeks pertanaman. Diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas tanaman dan juga sekaligus produksi di suatu kawasan yang mendapatkan fasilitasi perbaikan jaringan irigasi itu meningkat. Itu. Ya, intinya kita untuk meningkatkan produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani, bukan begitu ya Pak Marioto ya? Akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani dan keluarganya. Tetapi ini dengan perbaikan jaringan irigasinya gitu. Kalau saya tangkap tadi bahwa SIMUP itu untuk infrastrukturnya kita benahi, kemudian untuk SDM-nya mungkin kita dampingi, begitu ya Pak Marioto ya.
Untuk selanjutnya, tujuannya tadi sudah dijelaskan sama Pak Marioto. Nah, intinya untuk kegiatan SIMUP itu ini ada apa aja ini Pak Marioto? Kegiatan SIMUP itu yang pertama tadi perbaikan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh PUPR, kemudian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan para petani adalah mengembangkan CSA. CSA itu dalam rangka membangun pertanian berkelanjutan dan juga menjaga kesuburan tanah, terjadi penghematan penggunaan air dengan irigasi berselang, penggunaan pupuk organik untuk melestarikan kesuburan tanah, dan juga pemahaman petani bisa memenuhi harapan-harapan itu melalui pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis. Oke Pak Marioto, tadi saya dengar bahwa untuk jaringan irigasinya itu di bawah Dinas PUPR begitu ya, dan ini untuk yang di Dinas Pertanian kita lebih ke teknologi berbasis CSA. CSA ya. Betul. Nah sahabat tani, seperti yang sahabat tani ada di belakang kita, bahwa ini adalah teknologi berbasis CSA, yaitu Climate Smart Agriculture, yang intinya gimana ini Pak Marioto? Intinya kita menerapkan teknologi pertanian berkelanjutan mulai dari penggunaan pupuk organik, pengembangan jajar legowo, pemupukan berimbang, penggunaan pupuk organik dan juga pestisida organik. Ini semua adalah dalam rangka membangun pertanian berkelanjutan sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah itu yang paling penting, mengurangi emisi gas rumah kaca begitu ya Pak Marioto ya. Dan kemudian untuk kegiatan di SIMUP tadi, apakah hanya teknologi berbasis CSA saja atau ada mungkin lebih ke kelembagaannya atau SDM-nya gitu? Baik, di samping pengembangan teknologi CSA itu, dalam kegiatan SIMUP juga ada mendorong pemberdayaan petani melalui pengembangan korporasi petani. Pengembangan korporasi ini adalah pengembangan agribisnis yang berbasis kawasan untuk meningkatkan kemampuan atau daya saing dari petani terhadap pihak-pihak lain yang memproduksi hal yang sama. Di samping itu juga pemberdayaan wanita tani melalui fasilitasi KWT agar bisa mengembangkan usaha dalam rangka pemberdayaan wanita tani. Oke, jadi pemberdayaan wanita tani. Tentunya selain itu juga pemberdayaan untuk kelompok tani juga ini ya Pak ya, ditingkatkan juga. Kemudian untuk CSA tadi, sebenarnya saya kepingin tanya ini, untuk CSA tadi kan tadi ada berbagai macam kegiatan seperti penggunaan pupuk organik, kemudian melakukan pengairan intermittent gitu ya. Kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Marioto tadi, apakah berbagai kegiatan tadi harus dilaksanakan semua atau tidak ini Pak? Seperti tadi kan saya mendengar ada pengurangan emisi gas rumah kaca gitu, itu apakah dilaksanakan juga Pak nantinya? Kegiatan itu idealnya bisa dilaksanakan semua, tapi nanti juga tergantung anggaran yang tersedia. Dan dari SL Dinplot yang dilaksanakan dengan teknologi SRA itu memang dibutuhkan untuk pengukuran emisi gas rumah kaca. Nah, apakah nanti ada fasilitasi untuk pengukuran gas rumah kaca atau ada tim teknis dari Balingtan Pati untuk mengadakan pengukuran gas rumah kaca? Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut untuk pengukuran emisi gas rumah kaca. Ya, jadi memang idealnya dilaksanakan semua begitu ya Pak Marioto. Baik Pak Marioto, terima kasih untuk penjelasannya, dan ini kemungkinan untuk pertanyaan terakhir ya. Jadi bagaimana harapan Pak Marioto sendiri sebagai penyuluh pertanian di provinsi ini terhadap penyuluh pertanian di tingkat kabupaten dan kecamatan, dan juga untuk petani kita dengan adanya kegiatan SIMUP ini? Ya, baik. Kami selaku petugas di tingkat provinsi mengharapkan kawan-kawan yang ada di kabupaten dan di kecamatan bisa mendampingi petani dengan baik, didasari dengan pemahaman yang utuh
tentang teknologi CSA agar bisa diterapkan di lapangan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk petani kita? Petani kita setelah dilakukan TOF, itu diharapkan juga bisa paham dan bisa mengaplikasikan di lahannya masing-masing. Oke, terima kasih Pak Marioto, dan mohon maaf ini saya jadi sepertinya mengganggu kegiatan Pak Marioto. Jadi terima kasih sekali kami sudah diizinkan untuk wawancara sedikit dengan Pak Marioto. Dan sahabat tani, dengan adanya kegiatan SIMUT, mudah-mudahan yang diharapkan beliau bahwa nanti petani kita juga nantinya pada ujungnya akan lebih sejahtera begitu ya. Terima kasih sekali untuk waktunya, dan sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Miati, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih, sama-sama.